digigit ular berbisa. Kondisinya seperti ini nih, kita lihat nih. Jadi kakinya bengkak, pahanya bengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan salah seorang pasien yang kami rawat, ya, termasuk saya, di Intensive Care Unit atau ICU, yaitu seorang pasien yang dirawat dalam kondisi kritis karena dia digigit ular berbisa. Ya, kondisinya seperti ini nih, kita lihat nih. Jadi kakinya bengkak, pahanya bengkak, biru-biru sampai ke perut, bahkan sampai hampir seluruh tubuh. Wajah pun ikut bengkak, semuanya bengkak ya. Dan sebagian anggota tubuhnya mengalami kebiruan ya. Itu adalah bagian dari pembuluh darah yang pecah atau pembuluh darah yang mengalami gangguan akibat racun yang dikeluarkan oleh ular berbisa. Teman-teman sekalian, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kalau seseorang digigit ular berbisa, efek racunnya yang sangat membahayakan. Padahal katanya ularnya tidak begitu besar lah, mungkin sekitar ya segagang sapu begitu. Tapi efeknya seluruh tubuh. Padahal orang ini dalam kondisi badan itu gemuk ya, usianya kalau tidak salah sekitar 50-an tahun ya. Ini kondisi gemuk dalam kondisi seperti itu dan kritis. Karena apa? Dia dalam kondisi kesadaran menurun, kemudian HB-nya ya, hemoglobinnya, artinya kadar oksigen dalam darahnya itu sangat rendah. Waktu itu 4 ya, 4, sekian. Jadi HB normal laki-laki itu antara 12 sampai 14 atau 14 sampai 16 lah. Kisaran 12 sampai 16 HB normal pada seseorang. Tetapi ini HB-nya 4. Kemudian ditransfusi 4 kolov, dicek lagi ya. Ternyata masih 4, masih dalam kondisi sangat rendah karena masih ada pecah pembuluh darah ya di dalam tubuhnya. Sehingga dia harus transfusi lagi sampai habis, kalau tidak salah antara 8 atau 9 kolov atau 9 botol. Dan ini adalah kondisi yang sudah dalam kondisi anemia berat ya, kekurangan darah yang sangat hebat, yang sangat berat. Walaupun tubuhnya tidak mengeluarkan, tapi si sel-sel darahnya itu sudah rusak berat. Dan seperti yang saya perlihatkan tadi, kondisinya seperti itu. Sehingga dia harus mendapatkan tambahan darah dari luar ya, tambahan darah melalui transfusi. Kemudian setelah dikasih darah, kemudian juga obat-obatan untuk menghentikan perdarahan, anti racun ya. Alhamdulillah atas izin Allah, biiznillah, pertolongan dari Allah, lambat laun dia membaik, akhirnya keluar dari ICU dan menurut informasi dia pulang dalam kondisi sehat. Semuanya ini adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui tenaga kesehatan ya, yang sebagai perantara, semuanya sebagai perantara dari para dokter, para perawat yang merawat di unit gawat darurat, kemudian ke ICU, kemudian di bangsal rawat inap biasa sampai alhamdulillah sembuh atau membaik lah, pulang dan di rumah sembuh insya Allah. Ini semua adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak pelajaran yang bisa kita petik. Teman-teman sekalian, itu sebagian kecil dari tanda-tandanya. Memang tanda-tanda ular berbisa ketika menggigit ya, tanda-tanda gigitan ular berbisa itu diantaranya ada luka, dan lukanya itu ada bekas kayak taring begitu yang berfungsi untuk memasukkan bisanya dari ular tersebut. Beda dengan ular yang tidak berbisa, itu rata-rata tidak kelihatan taringnya. Tapi kalau ular berbisa ada dua gigitan, 2 gigi yang menusuk, yang itu adalah berfungsi untuk menginjeksikan bisa ularnya. Nah, mungkin akan saya ceritakan. Sebenarnya banyak sekali yang perlu disampaikan, tapi karena mungkin teman-teman juga bosan kalau terlalu banyak ya. Jadi kisahnya begini, dari kisah orang tadi ya, Jadi orang ini itu dia pada waktu itu sedang mencari rumput ya, untuk makan kambingnya ya. Dia mencari rumput, kemudian mengambil daun-daun ya, daun ubi kalau tidak salah, dia daun ubi, kemudian dia taruh di rumputan. Sudah banyak. Ketika dia mau mengangkat setumpuk atau segulung
daun ubi plus rumput itu, tiba-tiba tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui dari mana asalnya, mungkin bersembunyi di bawah gulungan daun-daunan tadi, dia langsung kakinya itu kegigit bagian pahanya. Dia langsung berusaha melepaskannya, ya. Dan dia kemudian dia pergi, masih bisa berjalan, balik ke rumah, mendapatkan pertolongan, dia langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ya, puskesmas waktu itu. Kemudian di sana dilakukan pengobatan, dibersihkan lukanya, kemudian disuntik. Saya tidak tahu apakah suntik bisa ular atau tidak, saya kurang jelas, ya. Tapi biasanya suntik abu atau anti bisa ular adanya di rumah sakit. Setelah dari rumah, ya, karena dianggap baik, ya baik-baik saja, ini tidak masalah gitu. Walau alam, apakah karena dikira ini tidak berbisa atau bagaimana, dia kondisi waktu itu dalam kondisi masih seger gitu, dia pulang. Setelah di rumah ternyata pada malam harinya, hari berikutnya itu semakin membesar, semakin bengkak dan ada kebiruan. Kemudian dia mual-mual, ya, akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit, ya, tempat kami bekerja, ya. Di sana mendapatkan pertolongan, dicek darah lengkapnya, kemudian ternyata ditemukan HB-nya sangat rendah, kemudian dikasih obat anti bisa ular dan sebagainya. Sampai akhirnya dia karena kondisinya kritis seperti itu, ya, termasuk ada tekanan darah yang rendah, kemudian denyut jantung yang meningkat, mual, makan tidak ada nafsu, dia dirawat di ICU, perlu pengawasan khusus. Seperti itu. Itulah di antara tanda-tanda gigitan ular. Mungkin saya sampaikan juga beberapa tanda yang lain yang barangkali tidak terjadi pada orang ini, ya, orang yang kami sebutkan tadi, tapi bisa terjadi pada orang lain, yaitu bahwa orang yang digigit ular berbisa, di antara tandanya, di samping yang saya sebutkan tadi, mata merah dan bengkak. Nah, ini adalah di antara tandanya. Kemudian mual, seperti yang disebutkan tadi, kebiruan pada tubuhnya, bengkak-bengkak, kemudian denyut jantungnya cepat. Kalau normalnya 60 sampai 90, dia bisa sampai 100 sampai 110, bahkan 120, bahkan lebih. Kemudian tekanan darahnya, tensinya itu mengalami penurunan. Di antaranya seperti itu. Jadi kalau normalnya laki-laki itu misalnya sistol 90/60 minimal, kemudian atasnya 140 per bawahnya 100 begitu, maka dia mengalami penurunan, bisa 80/50, 80/40 ini penurunan tekanan darah. Kemudian juga di mulutnya terasa ada rasa logam, nah, rasa merasakan ada rasa logam di mulutnya, atau rasa emin atau rasa karet begitu, ada rasa yang aneh ketika setelah digigit. Ini bukti bahwa ular tersebut mengandung bisa. Kemudian air liur akan banyak keluar, kemudian juga terjadi mati rasa pada daerah yang digigit dan sekitarnya, ya, atau semutan paling tidak. Itu adalah tanda-tanda digigit ular berbisa. Dan yang lebih parah, dia mengalami namanya shock anafilaksis, ya, shock akibat racun, efek racun dari yang dikeluarkan oleh ular berbisa tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kalau terjadi seperti itu, ada orang digigit ular berbisa, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, bahwa ular tersebut hendaknya kita perhatikan. Kalau ada kamera, di foto untuk dianalisis ini ular berbisa apa tidak, sehingga ada langkah lebih lanjut yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, orang tersebut hendaknya tenang, jangan banyak bergerak. Daerah gigitan jangan banyak bergerak. Kalau ada di bidai itu dikasih misalnya di sini, ya, ini jangan bergerak begini, ini di bidai sampai sini. Jangan banyak bergerak. Kemudian bawa ke rumah sakit, ya, jangan banyak gini bergerak, jalan jangan anteng, harus anteng, ya. Kalau dia kondisinya di kaki, mungkin kan banyak bergerak, dia ditungguin, dan kalau perlu bawa, kalau dekat fasilitas kesehatan, cari fasilitas kesehatan untuk dijemput, kemudian ditaruh mobil untuk dibawa ke vaskes terdekat. Nah, teman-teman, itulah pertolongan pertama yang perlu kita lakukan. Dan jangan lakukan ini. Ini adalah beberapa cara yang sudah lewat atau sudah kurang update atau sudah mengalami perubahan dalam pertolongan pertama digigit ular. Jangan disayat. Jangan dihisap. Ya, ketika berbisa jangan dihisap, jangan disayat. Kemudian jangan dikasih es juga jangan. Jangan diikat, ditorniket. Kalau zaman dulu ditorniket.
Kenapa tidak boleh ditorniket? Karena bisa ular itu menjalarnya lewat pembuluh darah getah bening, bukan lewat pembuluh darah besar. Jadi tidak berfungsi, bahkan lebih banyak mudorotnya. Nanti bisa terjadi kematian jaringan atau tidak adanya suplai darah, suplai oksigen dan makanan ke daerah yang diikat bagian bawah. Misalnya diikat sini, maka daerah sini tidak mengalami penyaluran atau suplai darah dan makanan dari anggota tubuh kita, sehingga mudorotnya lebih besar. Sementara racun tetap mengalir karena lewat pembuluh darah. Maka yang jelas harus tenang, harus ditenangkan. Begitu. Kemudian teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan juga sebagai tambahan dari materi ini, bahwasannya sebenarnya ular yang ada di dunia dari secara keseluruhan itu yang berbisa adalah sekitar 15% saja. Itu menurut para ahli. Kalau di Amerika sampai 20% ya, di sana. Tapi ketika seorang digigit ular, maka yang pertama kita lakukan adalah kita anggap bahwa ular tersebut berbisa. Kalau tidak diketahui bahwa itu berbisa apa tidak. Ya, kemudian diperlakukan sebagaimana ular berbisa, diawasi tanda-tandanya, bagaimana kelanjutannya orang ini, apakah ada penurunan kesadaran atau keburukan dari kondisi tubuhnya. Maka ketika itu terjadi, maka dia harus dianggap sebagai ular berbisa dan diberikan obat untuk anti bisa ular. Tentu saja segera dibawa ke vaskes terdekat. Kalau ada rumah sakit, tidak terlalu jauh dari rumah sakit daerah atau rumah sakit ya, langsung bawa ke situ. Karena disitulah yang terdapat atau ada anti bisa ular. Sedangkan di tempat-tempat vaskes yang kecil, di tempat praktek dokter atau mantri, bahkan bidan, ya, tidak ada. Istilahnya nanti kalau seperti itu malah nanti memperlama ya. Jadi kalau dekat ya langsung saja bawa ke rumah sakit. Nah teman-teman sekalian, oleh karena itu kita harus hati-hati ketika kita berada di sawah, berada di rawa-rawa, berada di rumput-rumput yang tinggi ya, atau hutan ya. Karena disitulah bersembunyi ular-ular, termasuk di balik pohon yang berlubang. Pohon yang ada lubangnya kita hati-hati, jangan-jangan di situ ada ular yang bersembunyi. Nah, juga di lereng-lereng sungai ya. Di lereng sungai ada batu-batu, ada rumput-rumput, di situ banyak ular. Bukan hanya kecil, bahkan besar-besar ularnya. Ya. Saya punya tetangga di situ pelihara ayam ya, di situ dekat dengan lereng, tidak jauh, kurang lebih cuma 500 meter. Hampir tiap hari itu banyak ularnya ya, yang masuk ke kandang tersebut untuk mencuri telur. Ya. Kadang 1, 2, bahkan sampai 4 katanya. Nah ini sangat membahayakan kalau ular yang masuk ternyata ular berbisa. Termasuk saya juga punya tetangga di tempat lain ya. Ketika dulu masih di tempat mukim atau tempat kelahiran saya, dia rumahnya di lereng sungai besar gitu. Ketika bangun tidur, kebetulan rumahnya ya, dia masih gedek dan bawahnya itu masih bawah dindingnya itu masih berongga gini. Ketika bangun tidur ternyata di kakinya sudah dililit ular besar segini dan digigit sehingga banyak luka, perdarahan yang hebat, sehingga dia katakan dia sampai berkelahi dengan ular untuk melepaskan diri dari ular tersebut. Setelah dia lepaskan, ularnya langsung lari. Ya, dia bawa ke fasilitas kesehatan dan dijahit. Dan setahu saya waktu itu ya ular yang besar itu bukan ular yang berbisa. Alhamdulillah dia selamat, sembuh sampai sekarang dia masih sehat. Alhamdulillah. Nah itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang akibat atau efek samping dari digigit ular berbisa. Pelajaran bagi kita agar kita hati-hati, agar kita tetap tenang ketika digigit ular dan kita anggap ular itu ular berbisa, dan ketika nemui ular bunuh saja ya. Bunuh saja secara syar'i itu boleh, kita bahkan disuruh membunuh. Kalau kita tidak tahu ular itu berbisa apa tidak ya bunuh, jangan ini nanti untuk keseimbangan ekosistem dan sebagainya ya. Kalau Anda tahu itu berbisa apa tidak, tahu cara memanagenya, walau alam apakah ini dibetulkan apa tidak, silahkan, itu hak Anda. Tapi kalau kita tidak tahu itu berbisa apa tidak, di dekat rumah kita ada ular, maka lebih aman Anda bunuh ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf ya. Kalau ada hal yang baik itu datangnya dari Allah dan silahkan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.